Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu minta kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah ada sampah? Tidak ada. Oke, silahkan rapikan tempat duduk kalian. Mas, geser. Ya, geser. Sudah? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang tahu nggak hal-hal yang membatalkan sholat itu apa? Saya Bu Guru. Ya, coba Mbak. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah suatu perbuatan apabila dikerjakan membuat sholat kita menjadi batal. Betul sekali. Jadi apa anak-anak hal-hal yang membatalkan sholat? Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan batal. Oke. Perkara apa aja sih yang bisa membatalkan sholat? Siapa yang tahu? Apa? Terus. Ya, semua jawabannya benar ya anak-anak. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu ada seperti kentut, buang air besar, buang air kecil, tidur, terus apa? Ngobrol dengan sengaja. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, menurut kalian ini Siti sedang ngapain coba? Sedang sholat. Betul. Kalau coba kalian perhatikan kembali, ada gambar apa lagi? Ada gambar Siti sama temannya. Temannya mengajak Siti bicara. Nah, menurut kalian jika kalian ada di posisi Siti, apa yang akan kalian lakukan? Tetap sholat, Bu. Tetap sholat. Iya, melanjutkan. Yang lain? Membatalkan sholat dan mengulanginya lagi. Nah, jika kalian ada di posisi Siti, kalian ketika berbicara dengan sengaja, berarti sholat kalian akan batal. Seperti itu ya. Jadi sama halnya dengan hal-hal perkara yang lain seperti kentut dan lain-lain. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, terus ternyata kita batal, ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat kita harus diulang kembali. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian LKPD ya. Nanti kalian pecahkan masalahnya, oke? Siap, Ibu. Oke. Ibu kasih waktu kalian sebanyak 2 menit ya untuk mengerjakan. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Itu yang pojok sendiri jangan itu ya, jangan ya. Ayo yang lain. Iya, enggak ada. Enggak apa-apa. Bu, yang ini sih gimana? Harusnya Mana? kayak gitu apa kayak gini? Kayak gini. Oh, kayak gini. Iya. Dah. Waktu kalian selesai ya. Sudah. Coba. Sebentar, Bu, sebentar. Sudah, Bu. Oke. Sudah selesai, Mas? Nah, oke. Nah, dari cerita tadi, Siti itu sedang ngapain coba? Ayo. Kemudian temannya? Nah, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh Siti?
Betul. Kemudian perbuatan yang dilakukan teman Siti itu benar apa salah sih? Salah. Seharusnya ketika teman kita sedang melaksanakan sholat, kita seharusnya menunggu selesai sholat ya. Nah, jika kalian menjadi Siti, apa yang akan kalian lakukan? Membatalkan. Lalu? Lanjut aja Bu. Sholat dan tidak menjawab. Betul sekali. Jadi ketika kita menjadi Siti, hal yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga ketenangan dan tetap melaksanakan sholat, karena berbicara dengan sengaja adalah salah satu hal yang membatalkan sholat. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Sekiranya Ibu banyak salah dalam tutur kata ataupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunatullah melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, anak-anak, Allah itu menciptakan kita dengan berbagai macam perbedaan. Ada yang berbeda budayanya, ada yang berbeda sukunya, bahkan ada yang berbeda bentuk wajah, tinggi badan, cara berpikir, dan juga cara berpendapat. Itu semua merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan sini. Ini adalah contoh dari keragaman. Dan perlu diingat bahwa keragaman itu tidak hanya terbatas pada keragaman budaya ataupun keragaman bahasa, tetapi ada juga loh contoh keragaman lainnya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada keragaman fisik, seperti bentuk wajah kita yang nggak sama, tinggi badan kita yang nggak sama. Terus ada keragaman cara berpikir dan juga cara berpendapat. Keragaman cara berpendapat itu bukan untuk membuat kita bertengkar, tetapi agar kita saling melengkapi dan juga bisa mencari solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, kita harus saling mendengarkan, menghargai setiap ide, tidak memaksakan kehendak, dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, hari ini kan kita akan berdiskusi kelompok. Sebelum diskusi dimulai, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi bersama. Yang pertama, setiap anggota harus ikut berdiskusi. Yang kedua, dengarkan saat teman berbicara. Yang ketiga, dilarang memotong pembicaraan teman. Yang keempat, gunakan bahasa yang santun. Dan yang terakhir,
menghargai pendapat teman walaupun itu berbeda dengan kita. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu yang terdiri dari murid perempuan dan kelompok dua yang terdiri dari murid laki-laki. Sebelum diskusi dilanjutkan, ada langkah-langkah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Langkah yang pertama, setelah Ibu membagi kalian menjadi dua kelompok, kalian akan Ibu bagikan satu lembar kertas yang berisikan gambar dan juga lembar diskusi kelompok. Setelah itu kalian mengamati gambar dan baca pertanyaannya. Setelah dibaca, kalian diskusikan jawabannya bersama dengan teman kelompok kalian masing-masing. Setelah diskusi, setiap kelompok akan mempersiapkan satu anggotanya untuk memaparkan hasil diskusinya. Apakah langkah-langkah dan aturan sudah jelas? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu lembar kertasnya. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Ibu akan beri kalian waktu mengerjakan sekitar 5 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Kelompok 1 bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan gambar? Sudah, Ibu. Sudah? Sebentar, Bu, kurang, Bu, ada yang kurang. Oh iya. Apa alasan kalian memilih jawaban tersebut? Saya mau jawab, Bu. Ya, alasannya? Karena kita harus menghargai pendapat orang lain, sebab perbedaan pendapat merupakan bagian dari keragaman. Lalu jika kalian memiliki pendapat yang berbeda ya dengan teman kalian, apa yang harus kalian lakukan? Kita harus mendengarkan pendapat dan menghargai pendapatnya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Silakan dilanjutkan kembali untuk diskusinya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Kenapa kalian memilih jawaban? Kalian berpendapat bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak. Mengapa? Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, jadi kita harus saling menghargai, begitu, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Silakan dilanjutkan kembali diskusinya. Baik, anak-anak, waktu mengerjakan tersisa 2 menit lagi. Bagi yang belum selesai mengerjakan, segera diselesaikan ya. Baik, anak-anak, sepertinya waktu diskusi telah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi pemaparan hasil diskusi. Silakan untuk kelompok 1 bisa dimulai oleh Mbak Naila untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ketika kita harus saling menghargai pendapat teman meskipun berbeda, karena perbedaan adalah bagian dari keragaman. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya kelompok 1. Apakah kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Baik, silakan dilanjutkan kelompok 2 untuk untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, jadi hasil diskusi kelompok kami itu kita tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menghargai perbedaan pendapat teman. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, berarti tadi kelompok 1 berpendapat bahwa kita harus menghargai pendapat teman walaupun berbeda dengan kita karena itu bagian dari keragaman. Lalu kelompok 2 berpendapat bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kedua kelompok tersebut itu walaupun penyampaiannya itu berbeda, tetapi sama-sama mengajarkan kita untuk saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling hidup rukun bersama. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya, atau dapat kita simpulkan bersama bahwa setiap orang pasti memiliki perbedaan, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus saling mendengarkan, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak. Terima kasih atas semangat belajar dan keaktifan kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Kembali dengan Bapak ya. Sebelum itu Bapak mau absen dulu. Kira-kira siapa ini yang nggak berangkat? Hadir semua itu. Hadir semua? Iya. Ya, alhamdulillah. Nihil ya berarti ya? Nihil. Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ya kita kembali bertemu lagi di mata pelajaran fikih ya anak-anak ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang halal. Halal itu adalah suatu ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya, yaitu suatu ketetapan boleh atau tidaknya kita para manusia itu diperbolehkan atau tidaknya. Nah, seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada syariat-syariatnya. Nah, salah satunya ketika kita memilih dan mengonsumsi makanan, kita harus mengecek apakah sesuatu yang kita makan, suatu kita yang produksi itu apakah halal atau tidak. Nah, jadi di Indonesia itu ada sertifikasi dari Kementerian Agama Islam. Nah, itu berupa sertifikasi halal. Nah, jadi ada beberapa yang Bapak singgung pada pertemuan kali ini, yaitu merek-merek yang patut kita telusuri atau kita dalami agar produk tersebut halal atau tidaknya. Nah, karena sesungguhnya ketika melakukan penyembelihan hewan itu kita harus melakukannya dengan beberapa syarat dan tata caranya. Nah, syarat yang pertama itu kan kemarin Bapak sudah menyampaikan bahwa hewan itu harus sehat. Nah, yang kedua itu harus menggunakan bilah yang tajam. Namun dalam kategori tersebut, dalam kategori bilah tajam, syariat Islam itu hanya memperbolehkan benda tajam selain kuku, taring, dan cakar. Nah, jadi ketika kalian melihat pemburu sedang memburu tapi anjing dia memiliki hewan untuk berburu, nah itu terkadang kena gigitan oleh hewan sang pemburu. Itu jikalau hewan tersebut langsung mati, maka kemungkinan tidak halal karena hewan yang diburu oleh pemburu itu sifatnya tergigit oleh hewan sang pemburu, maka terjadinya haram. Nah, selanjutnya dengan menyebut lafadz Allah. Ketika kita melakukan penyembelihan hewan, maka kita harus mengucapkan lafadz Allah. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, bahwasanya ada 3 selang atau bagian pada leher yang wajib dipotong dengan 1 kali tebasan atau 1 kali gerakan. Nah, untuk lebih spesifiknya, Bapak akan memberikan contoh dengan sukarelawan. Nah, siapa nih yang mau jadi sukarelawan untuk maju ke depan agar memberikan suatu contoh pada
materi ini. Ya. Yo, Revan atau Ataka silakan. Bismillah. Ya Ataka, oke. Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan kemarin, ya struktur manusia dan hewan itu tidak kalah bedanya. Nah, gimana sih Pak? Nah, gini. Jadi yang patut ketika kita menyembelih hewan, selain kita menyebut nama Allah, nah kita diwajibkan untuk menyembelih 3 bagian pada tenggorokan. Yang pertama, pembuluh darah, kerongkongan, dan denut nadi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selain itu oh ya, kemarin kan Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada kemasan daging hewan yang patut kita telusuri lebih lanjut. Apakah hewan tersebut sudah pasti disembelih secara halal atau tidaknya? Karena kita tidak tahu prosesi penyembelihannya, ya kan? Ya tidak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu Guru. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah sehat ya. Baik. Sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebelum ke materi, Ibu akan cek presensi hari ini ya. Apakah hari ini ada yang tidak bisa hadir? Hadir semua Bu. Iya, hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, sebelum mulai ke materi nih, Ibu Jadi hari ini kita akan belajar ya, masih dengan materi yang kemarin, yaitu tentang ada menggunakan Media sosial. Iya, ada menggunakan media sosial. Nah, Ibu harap setelah materi ini kita selesai, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ya. Sebelum mulai ke materi ini, Ibu mau tanya, siapa yang setiap hari menggunakan media sosial? Saya Bu. Iya, media sosial apa sih yang paling sering kalian gunakan? Iya, IG terus? Iya. Nah, kalian pernah nggak lihat komentar di media sosial yang menurut kalian itu sedikit menyinggung atau kurang sopan? Sering. Iya, pernah. Terus gimana perasaan kalian tentang komentar itu? Kecewa, terus sakit hati. Iya, pintar. Nah, kalian bisa lihat ya di sini Ibu mempunyai 6 kartu dengan 6 situasi. Iya, ada 6 ya, ada 6 kartu.
Nah, nanti Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok 1 yang siswanya itu laki-laki dan kelompok 2 perempuan. Iya. Nah, nanti di setiap kelompok itu kalian dapat satu set yang berisi 6 situasi ini dan juga potongan dari kertas manila ya. Nah, nanti Ibu minta kalian diskusikan bersama kelompok kalian, terus juga ditempelkan, ya, ditempel mana yang sesuai adab dan mana yang tidak sesuai dengan Adab. Iya, paham? Paham. Nah, nanti setelah kalian selesai, Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Jadi semuanya harus andil. Iya. Ini ada di dalamnya ya. Oke, Bu Guru. Ya, nah jadi kalian itu diskusikan bareng bersama teman-teman kalian. Nah, nanti di situ ya ada kanan dan kiri, nanti ada tulisan sesuai adab dan tidak sesuai dengan adab. Iya. Nah, nanti kalian itu disesuaikan, jangan salah ya, itu karena bacanya sedikit panjang. Nah, Ibu kasih waktu di 5 menit dari sekarang. Gimana? Buat kelompok 1 ada kendala nggak? Belum ada Ibu. Sorry, kelompok 2. Gimana, Mas? Iya. Iya, waktunya habis ya buat salah satu dari kelompok kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Mau dari kelompok 1 dulu ya? Ya, boleh Bu. Ya, silakan Mas Revan. Duduk aja nggak apa-apa. Dari kelompok cowok, kelompok kami itu mengelompokkan kartu 1, 3, 5, 6 itu sesuai adab, sedangkan kartu 2 dan 4 itu tidak sesuai adab. Bahasanya kartu yang sesuai menunjukkan sikap sopan, menghargai orang lain, dan tabayun, sedangkan yang tidak sesuai itu menunjukkan perilaku menyebarkan info tanpa mengecek dan berkomentar dengan berita. Iya, benar ya. Jadi di kartu situasi ini yang nomor 1, 3, 5, dan 6 itu sesuai adab. Apakah dari kelompok 2 juga sama jawabannya atau ada yang beda? Sama Ibu, jawaban dari kelompok perempuan juga sama. Kartu 1, 3, 5, dan 6 itu masuk sesuai adab. Sedangkan kartu 2 dan 4 tidak sesuai adab. Karena kartu yang sesuai itu menunjukkan sikap bijak, santun, dan menghargai orang lain. Sementara itu, kartu yang tidak sesuai itu menunjukkan perilaku yang kurang baik dalam bermedia sosial. Iya, pintar. Jadi bisa dilihat ya, yang sesuai adab ini ada di kartu 1, 3, 5, dan 6. Iya, kalau yang tidak sesuai nomor 2 dan 4. Iya, 2 dan 4. Karena apa? Karena tidak sopan. Iya, yang di kartu situasi 2 ini tuh dia langsung menyinggung komentar temannya ya dengan bahasa yang kurang. Iya, terus kalau nomor 4 itu Budi menerima informasi tapi nggak dicek terlebih dahulu kebenarannya, langsung di-share aja ke grup. Iya, bagus. Nah, kita tahu ya bahwa ada menggunakan media sosial itu penting. Setuju nggak? Setuju. Iya, apa aja sih ada menggunakan media sosial? Jadi yang pertama itu berpikir sebelum memposting. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum memposting apakah postingan ini nanti dapat menimbulkan perasaan yang tidak enak di audiens lain. Terus juga gunakan bahasa yang sopan, jangan bahasa yang kasar. Iya, pintar. Terus lakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Ibu mau tanya nih, tabayun itu apa sih anak-anak? Apa? Memilah informasi. Iya, mengecek terlebih dahulu informasi apa yang mau kita sampaikan. Terus gunakan media sosial untuk hal bermanfaat. Contohnya apa? Membagikan hal-hal yang baik. Iya, pintar. Terus hindari hoax, fitnah, dan juga ujaran kebencian. Nah, ada satu soal lagi dari Ibu ya. Jadi di sini itu ceritanya Doni menerima sebuah berita dari nah sebelum membagikannya kepada teman-temannya, ia itu mencari tahu terlebih dahulu apakah berita itu benar. Nah, Doni di sini itu sikapnya gimana? Iya, Doni itu mempunyai sikap yang tabayun karena dia nggak langsung menge-share tapi mencari tahu dulu kebenarannya.
Nah, tadi Ibu sudah menerangkan dan kalian juga sudah mendengarkan. Nah, Ibu minta setelah ini kalian itu untuk bisa menerapkan adab dalam menggunakan media sosial. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Iya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu kita itu harus menggunakan adab di media sosial, bukan hanya di dunia nyata aja ya. Karena kita di dunia maya juga mempunyai banyak teman, terus juga bisa dilihat oleh banyak orang, enggak dilihat kita sendiri kayak gitu. Nah, mungkin ini aja materi yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Bapak pergi untuk bertani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sekarang coba tengok kiri kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua. Oke, bagus sekali. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum masuk ke pembelajaran Ibu mau mengetes kefokusan kalian dulu. Biar apa? Biar otak kalian fresh dan juga tidak mengantuk. Seperti minggu kemarin, namanya adalah tepuk fokus. Oke Ibu praktikan lagi ya, perhatikan Ibu. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Seperti itu, bisa? Oke, ayo kita coba bareng-bareng. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, alhamdulillah sudah fokus semuanya. Oke, teman-temanku semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang kalimat thayyibah, masya Allah dan subhanallah, serta hikmahnya ketika kita mengucapkan dua kalimat thayyibah tersebut. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat apa itu kalimat thayyibah? Oke, betul sekali Manajwa, perkataan yang baik. Atau lebih tepatnya, kalimat thayyibah itu adalah kata atau ungkapan yang baik yang apabila diucapkan oleh seorang muslim itu akan bernilai ibadah dan juga mendatangkan pahala. Oke, sekarang perhatikan gambar yang Ibu bawa. Nanti juga ada studi kasus yang akan dibacakan oleh teman kalian. Oke, silakan dilihat. Ya Ibu, bisa dilihat. Sudah jelas ya? Jelas Ibu. Oke, silakan coba Mbak Atika berdiri baca studi kasus yang sudah Ibu beri. Ya, jadi Fajar itu melihat taman bunga milik ibu tetangga yang sangat cantik. Oke, baik teman-teman. Setelah melihat gambar ini dan juga mendengar cerita dari Mbak Atika, kira-kira ungkapan apa yang harus kita ucapkan? Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Oke, silakan Mbak Anis.
Iya, betul sekali jawaban dari Mbak Anis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Anis? Ya, silakan Mbak Lina. Ibu, selain tidak iri, kita juga jadi bersyukur, Ibu. Oke, betul sekali. Terima kasih jawabannya Mbak Lina. Oke, kemudian yang kedua, ini ada gambar seperti ini. Bisa dilihat dengan jelas? Oke, sekarang coba Mas Revan berdiri dan bacakan studi kasusnya. Ya, dari studi kasusnya, Mega melihat berita di televisi tentang musibah alam yang menimpa saudara kita di daerah lain. Oke, terima kasih Mas Revan, silahkan duduk kembali. Oke teman-teman, setelah melihat gambar yang tadi Ibu beri dan juga mendengar cerita dari Mas Revan, kira-kira ungkapan apa yang harus kita ucapkan? Ya, silakan Mas Bagus. Ucapkan subhanallah. Oke, terima kasih. Betul sekali, kita harus mengucapkan subhanallah. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Mas Gesang. Baik, jadi supaya kita itu ingat kalau semua itu kejadian itu atas kehendak Allah. Iya, betul sekali. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan seperti gambar ini, gambar taman bunga ini, kita hendaknya mengucapkan Masya Allah, supaya hati kita itu memuji tanpa rasa iri, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang kurang mengenakan seperti gambar ini, atau ini merupakan gambar kebakaran hutan ya, kita hendaknya mengucapkan subhanallah, agar hati kita itu menjadi tenang dan juga lebih sabar dalam menerima takdir dari Allah. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman. Saya rasa kalian sudah paham dengan materi kalimat thayyibah ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah antusias dan juga sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Ya, siapa banget anjir. 5 menit doang. Gue sih kira. Mau jawab mau apa? Wis bro, pencet bae. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini adakah yang tidak berangkat atau berangkat semua? Alhamdulillah. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang adab dan hikmah sholat serta berzikir. Nah, nantinya pada akhir pembelajaran Bapak harap kalian itu mengetahui adab-adab dan hikmah sholat serta berzikir. Nah,
nantinya Bapak itu akan membuat dua kelompok, yang sebelah kanan Bapak menjadi kelompok 1, yang sini menjadi kelompok 2. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, jadi nanti topik pembahasan pada diskusi kali ini yaitu macam-macam adab dan hikmah sholat serta berzikir. Nah, nanti kelompok 1 itu mendapat adab dan hikmah sholat, serta kelompok 2 mendapat adab dan hikmah berzikir. Nah, nanti kalian itu mengerjakan soal yang ada di LKM ini. Nanti kalian itu bekerja sama ya, jangan sampai ada yang main sendiri atau tidak mengikuti diskusi. Nah, nanti selesai kalian mengerjakan soal di sini, nanti kalian salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan di bangku saja, tidak apa-apa. Nah, nanti Bapak bagikan ya. Ini saya Bapak bagikan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum mulai diskusi dimulai, Bapak ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang tahu pengertian dari adab dan hikmah? Mbak Nek. Ya. Adab adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Betul. Terus yang hikmah? Kalau hikmah adalah manfaat atau kebaikan yang diperoleh dari suatu ibadah yang dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Betul banget. Jadi adab itu adalah sikap atau perilaku yang bisa menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Nah, kalau pengertian dari hikmah yaitu hikmah adalah manfaat atau kebaikan yang diperoleh dari suatu ibadah yang dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Nah, berhubung sudah tahu nih pengertiannya, silahkan kalian kerjakan untuk lembar kerjanya ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah lengkap? Sebentar lagi, Pak. Ya. Diselesaikan ya, semangat. Kelompok 2 apakah sudah lengkap? Sudah. Baik. Nah, berhubung waktu kalian sudah habis, dipersilakan untuk kelompok 1 mendiskusikan atau mempresentasikannya. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kegiatan yang pertama itu tuliskan minimal adab dalam melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama itu berwudu dengan sempurna, kemudian menutup aurat dan berpakaian bersih. Selanjutnya menghadap kiblat. Yang keempat, datang tepat waktu. Terus kegiatan yang kedua? Yang kedua, apa hikmah yang diperoleh seseorang ketika melaksanakan sholat dengan baik? Hikmahnya yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan kedamaian batin. Yang ketiga, membersihkan dosa-dosa kecil dan penyuci jiwa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2 apakah ada tambahan? Kalau tidak, langsung aja presentasi kelompok 2. Ini Ya, jadi tuliskan minimal 3 adab berzikir. Yang pertama itu niat karena Allah, yang kedua itu dalam keadaan suci, yang ketiga itu menghadap kiblat, Bapak. ya, terus kegiatan yang kedua, yang ini. Ya, yang kegiatan kedua, apa aja hikmah berzikir bagi kehidupan seorang muslim. Yang pertama itu memperoleh ketenangan jiwa dan pikiran, terus juga menguatkan hubungan dan kehadiran diri dengan Allah, terus juga benteng diri dari perbuatan keji dan maksiat, Bapak. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari presentasi 2 kelompok tadi, Bapak ingin bertanya, apakah adab ketika sholat dan berzikir itu hanya dilaksanakan pada kita beribadah saja? Tidak. Adab itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Betul. Terus mengapa sih kita harus menjaga adab ketika sholat dan berzikir? Mas Ataka bisa
Jawab. Agar ibadah kita lebih baik dan kita lebih dekat kepada Allah. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini itu kita harus benar-benar melaksanakan adab-adab yang kalian telah pelajari tadi, karena adab tersebut juga nantinya akan membuat ibadah kita semakin bernilai di sisi Allah dan semakin sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Oh ya, nanti di rumah kalian belajar ya tentang praktek-praktek adab tersebut, karena pertemuan selanjutnya akan ada pretest sebelum memulai pembelajaran. Mungkin cukup dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Bapak ingin kalian melihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Baik, berarti nihil ya. Oke. Ada yang masih ingat pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Betul. Jadi hari ini kita akan meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Khususnya yaitu Asmaul Husna Al-Latif, Al-Aziz, dan Al-Qayyum. Nah, nanti Bapak akan membagikan lembar LKPD untuk kalian. Tapi sebelum itu Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi yang kemarin barangkali sudah lupa. Jadi pengertian Asmaul Husna itu berasal dari dua nama. Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Apa? Al-Asma yang berarti nama-nama dan Al-Husna yang berarti paling indah atau terbaik. Betul. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Lanjut. Yang pertama yaitu ada Asmaul Husna Al-Adil. Ada yang tahu arti Asmaul Husna Al-Adil? Maha adil. Betul, Mbak. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan segala sesuatu dengan adil dan tidak pernah berlaku zalim kepada makhluknya. Nah, cara meneladani sifat al-adil yaitu bisa dengan membagi tugas kelompok secara adil, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap teman untuk berpendapat, kemudian tidak memihak
teman tertentu saat mengambil keputusan. Yang kemudian ada Al-Aziz. Al-Aziz itu apa teman-teman? Betul. Nah, untuk cara meneladani sifat Al-Aziz, yaitu bisa dengan berani mengakui hasil kerja sesuai dengan kenyataan, menggunakan kemampuan untuk membantu teman, bukan untuk menyombongkan diri. Terus kemudian ada teguh melakukan kebaikan meskipun menghadapi kesulitan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Al-Latif. Ada yang tahu arti Al-Latif? Mas Bagus mungkin? Betul Mas Bagus. Al-Latif itu maha lembut. Nah, untuk meneladani sifat Al-Latif bisa dengan menegur teman dengan bahasa yang sopan dan santun, menghargai pendapat anggota kelompok, terus menyampaikan kritik dengan cara yang baik. Yang terakhir yaitu Al-Qayyum. Mas Revan mungkin tahu apa arti Al-Qayyum? Maha mandiri dan maha menegakkan, Pak. Betul Mas Revan. Al-Qayyum itu artinya maha mandiri dan maha menegakkan. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Qayyum yaitu bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, terus bisa dengan menjaga amanah yang diberikan oleh kelompok, terus berperan aktif dalam menyelesaikan tugas bersama. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nah, nanti tugas kalian, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Nah, nanti tugas kalian yaitu mendiskusikan Asmaul Husna apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut, masalah yang ada di LKPD, dan apa solusi yang dapat dilakukan berdasarkan Asmaul Husna tersebut. Ini kelompok 1. Terima kasih Bapak. Kelompok 2. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Gimana kelompok 2? Ada yang dibingungkan? Ya, sebentar lagi nih, Pak. Sebentar lagi selesai, Pak. Oke, semangat ya. Kelompok 1? Aman. Waktu tinggal 1 menit. Oke, waktu selesai. Saya beri waktu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, jadi dari kelompok 1 itu di sini hasil diskusinya, permasalahan dalam kasus tersebut adalah Raffi membagi tugas secara tidak adil dan mengakui hasil kerja kelompok sebagai hasilnya sendiri. Nah, kasus ini tuh berkaitan dengan Al-Adil, Al-Aziz, dan Al-Latif serta Al-Qayyum. Nah, solusinya itu membagi tugas secara adil, menghargai hasil kerja teman, dan bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2. Oke, jawaban dari kami sebagai kelompok 2 adalah masalahnya adalah hanya beberapa anggota yang bekerja, sedangkan anggota lainnya itu tidak ada kesempatan. Jadi dalam kasus ini berkaitan dengan Al-Adil, Al-Aziz, Al-Latif, dan Al-Qayyum. Solusinya adalah memberikan kesempatan kepada semua anggota tidak mengambil hak orang lain dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Revan. Mungkin untuk pembelajaran pada siang hari ini cukup sekian. Dan harapan Bapak, semoga kalian bisa meneladani sifat Allah yaitu Al-Aziz, Al-Qayyum, dan Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara ngatain ini sih bisa.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian nih pada siang hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu nih kehadiran kalian. Apakah pada hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Gujo, berarti kalian memang semangat dalam bersekolah ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau memantik nih, pada minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang rukun wudhu. Ada berapa rukun wudhu anak-anak? Ada 6. Apa saja? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh rambut, membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Bagus, pinter kalian. Berarti kalian masih ingat ya tentang pembelajaran pada minggu kemarin. Baik, karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun wudhu, hari ini kita akan belajar tentang sunahnya wudhu. Nah, apa sih itu sunnah wudhu? Jadi sunnah wudhu yaitu gerakan wudhu. Jika kalian melakukannya, kalian mendapatkan pahala. Namun jika kalian tidak melakukan sunnah-sunnah wudhu ini, kalian juga tidak akan, wudhunya itu tidak batal. Kalian tetap sah wudhunya. Oke? Baik, hari ini kita akan belajar tentang sunnah wudhu. Di papan ini ada berapa sunnah wudhu yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada 8. Pinter. Jadi yang pertama sunnah wudhu yaitu membaca basmalah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita melakukan gerakan wudhu, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca basmalah. Gerakan kedua setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yaitu membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum kita melakukan entah itu berkumur atau membersihkan hidung atau membersihkan wajah, kita harus membasuh kedua tangan dulu nih biar tangan kita itu bersih. Oke, gerakan yang ketiga yaitu gerakan wudhu yang pertama yaitu berkumur-kumur. Jadi kalian berkumur-kumur sebanyak berapa kali anak-anak? 3 kali. Pinter. Nah, gerakan yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung. Sebanyak berapa kali juga? 3. Pinter sekali. Kalian ternyata sudah tahu ya tentang gerakan wudhu sebanyak 3 kali itu. Oke, lanjut. Jadi gerakan yang kelima dalam sunnah wudhu kan dalam rukun wudhu setelah membersihkan hidung yaitu membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, membasuh ke bagian kepala. Nah, kalau sunnahnya setelah membasuh kepala itu sunnahnya yaitu mengusap dua telinga, bagian luar dan bagian dalam gitu agar telinga kita juga bersih karena telinga itu termasuk dalam anggota tubuh kita dalam gerakan wudhu. Oke, yang terakhir yaitu membasuh gerakan yang keenam dalam sunnah wudhu itu membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali dan sunahnya yaitu mendahulukan tubuh bagian kanan daripada tubuh bagian kiri. Nah, yang terakhir, gerakan terakhir atau bagian penutup wudhu yaitu berdoa setelah wudhu. Baik, setelah kita belajar tentang sunnah wudhu ini yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu ada 8 sunnah. Harapan Ibu kalian bisa mengerti gerakan sunnah apa saja dan gerakan rukun apa saja agar nanti saat berwudu kalian juga nggak bingung nih mana sih yang sunnah dan mana sih yang harus dilakukan atau rukunnya. Oke, jadi untuk memantapkan pembelajaran kita pada hari ini Ibu ingin membagikan LKPD. Jadi nanti kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan untuk mempermudah Ibu dalam menilai apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini atau belum. Ibu akan bagikan ini menjadi 2 kelompok, kelompok putri dan kelompok putra. Silahkan kerjakan sebisa kalian dan harapan Ibu semuanya ikut berkontribusi karena kita sedang belajar bersama-sama dan tidak ada jawaban yang salah. Yang ada hanya jawaban yang kurang tepat dan kita bisa belajar bersama-sama lagi untuk memantapkan jawaban tersebut. Jadi silahkan kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu sebanyak 2 menit. Silahkan.
Baik, dari kelompok putri, Ibu mau lihat nih, apakah kalian sudah betul semua atau belum? Coba, ini gerakan apa dan ini termasuknya sunnah atau rukun gitu, diisi aja nggak apa-apa. Nggak ada jawaban yang salah, kita belajar bersama-sama. Laki-laki juga ya diisi ya, biar kita tuh tahu di mana letak kekurangan kalian atau di mana kalian kurang pahamnya gitu. Oke, pinter. Harapan Ibu kalian semua ikut berkontribusi ya, karena kita juga sedang belajar bersama-sama. Apakah sudah? Kelompok laki-laki apakah sudah? Bentar lagi, Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Kayak Ibu itu gerakan apa atau apa gitu. Apakah sudah? Ini gambar orang sedang berkumur. Berkumur itu termasuknya rukun atau sunnah. Oke, pintar. Kalian sudah tahu semua ya tentang gerakan wudhu. Sudah? Sudah, Bu Guru. Oke, Ibu mau lihat ya. Oke, pintar sekali nih dari kelompok putri. Mereka sudah menjawab dengan benar semua. Apakah kelompok putra juga sudah? Ibu mau lihat dong. Udah, Bu. Udah? Oh iya, kelompok laki juga sudah betul semua. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Itu artinya kalian semua sudah tahu tentang apa saja itu rukun wudhu dan apa saja itu sunnah wudhu. Harapan Ibu setelah kalian belajar bersama-sama pada hari ini, kalian di rumah bisa melaksanakan wudhu secara baik dan benar serta urut. Jadi kalian itu tahu, semisal ditanyain sama orang tua, ibu, kayak adek, ini gerakan wudhu yang wajib seperti apa, gerakan wudhu yang sunnah seperti apa, kalian bisa menjelaskannya dengan penuh percaya diri. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang materi toharoh. Baik, anak-anak perlu diperhatikan pada judul hari ini kita belajar tentang toharoh atau bersuci. Jadi menurut kalian mengapa penting kita toharoh atau bersuci? Ada yang berani menjawab? Berpendapat? Mengapa kita penting untuk bertoharoh atau bersuci? Agar sholat kita sah, Pak. Betul. Ada lagi? Dan kita menjadi fresh, Pak. Betul sekali. Ada lagi? Untuk menghilangkan hadas kecil, Pak. Benar. Jadi semua jawaban teman kalian semuanya itu tepat sekali. Jadi toharoh atau bersuci itu salah satu
tata cara dalam melaksanakan beribadah sebelum khususnya untuk melaksanakan sholat. Lanjut. Baik, pada slide selanjutnya coba kalian perhatikan pada dua gambar kanan dan kiri. Yang sebelah kiri kalian itu gambar air yang melambangkan wudhu, sedangkan bagian kanan kalian melambangkan tanah yang melambangkan debu. Jadi apa perbedaan dari dua tata cara bersuci? Ada yang bisa berpendapat? Betul. Lalu ada lagi? Tata caranya, Pak. Cara caranya gimana, Mas? Beda, Pak, antara wudhu dan tayamum, Pak. Jadi kalau wudhu? Kalau wudhu tata caranya itu ada banyak, seperti kita harus niat dulu, berkumur-kumur, membersih hidung dan lain-lain. Dan kalau sedangkan tayamum itu kita hanya ingat mengusap wajah, mengusap tangan dan Baik, jadi dua gambar tersebut itu punya perbedaan. Dari wudhu itu menggunakan air, sedangkan kalau tayamum itu menggunakan debu yang suci dengan kondisi tertentu yang syariat gitu. Oke, selanjutnya ada tantangan kelompok. Jadi Bapak ingin kalian itu berdiskusi. Sebelum memasuki tantangan kelompok, Bapak ingin membagi kelompok kanan dan kelompok kiri. Yang kanan kelompok 1, lalu yang kiri kelompok 2. Jadi kasusnya itu ada Ahmad sedang berpergian, tetapi waktu sholat itu telah tiba. Tetapi di dalam perjalanan tersebut si Ahmad tidak menemukan air sama sekali, atau menemukan air tetapi tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi yang akan didiskusikan setiap kelompok, apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad. Lalu pertanyaan kedua, mengapa si Ahmad itu diperbolehkan untuk bertayamum? Jadi itu dua pertanyaan yang akan didiskusikan setiap masing-masing kelompok. Gimana, Mas? Ada yang perlu ditanyakan? belum, Pak. Sebentar lagi selesai ini, Pak. Kalau kelompok 2? Aman, Pak. Aman. Oke, jadi setiap masing-masing Bapak ingin salah satu perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1? Ya, dari kelompok 1 menyimpulkan dan menjawab bahwa pertanyaan nomor 1, apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad. Nah, dari kelompok 1 kami menjawab bertayamum, Pak. Pertanyaan kedua, mengapa demikian? Nah, karena tidak adanya air untuk berwudu, jadi penggantinya itu tayamum, Pak. Betul. Lalu kelompok 2? Ada yang bisa menjawab? Berani? 2 pertanyaan. Apa yang sebaiknya Ahmad dilakukan? Lalu yang kedua, mengapa Ahmad diperbolehkan untuk bertayamum? Jadi yang dilakukan Ahmad itu bertayamum. Mengapa demikian? Karena Ahmad itu tidak menemukan air, sehingga Ahmad itu menggantikannya dengan bertayamum dengan debu. Oke, jadi dari 2 kelompok, dari teman kalian yang sudah berani menjawab, semuanya itu benar dan tepat. Jadi ketika kita sedang berjalan namun tidak menemukan air sama sekali, dalam Islam kita diperbolehkan untuk
bertayamum karena kita tidak menemukan air sama sekali. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek pemahaman kalian karena Bapak rasa kalian itu sudah memahami beberapa dalam toharo atau bersuci. Jadi ada 4 pertanyaan. Jika benar itu angkat tangan bagian kanan, lalu kalau tangan kiri untuk yang salah. Sebelum Bapak membacakan, kalian jangan terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Baik, jadi pertanyaan pertama, wudu dilakukan menggunakan air. Apakah benar? Benar. Lalu selanjutnya, tayamum menggunakan debu yang suci. Apakah itu benar? Benar. Kemudian yang ketiga, mandi wajib dilakukan sebelum setiap sholat. Apakah itu benar atau salah? Salah. Jadi mandi wajib itu dilakukan ketika seseorang mengalami hadas besar. Oke. Lalu yang terakhir, bersuci tidak berkaitan dengan sholat. Apakah itu benar atau salah? Salah. Oke. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak harap kalian itu sudah bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat berkaitan untuk kehidupan kalian gitu. Jadi sebelum Bapak tutup, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya hari ini masuk semua ya. Ya, alhamdulillah, berarti kelas 10 SMA kelas 10 IPA 4 ini sudah siap melakukan pelajaran pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar fastabiqul khairat. Sebelum kita masuki materi, coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Dari 2 gambar yang ada di layar ini, apa sih persamaan dari 2 kegiatan ini? Coba Mas Gusti, apa persamaannya? Sama-sama melakukan hal baik. Ya, betul. Jadi 2 kegiatan ini menunjukkan sama-sama menunjukkan bahwa melakukan kegiatan atau melakukan kebaikan. Yang pertama itu ada anak yang sedang saling membantu temannya. Yang gambar satunya itu menunjukkan ada orang yang sedang bersedekah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi dalam Islam kita itu tidak hanya diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, tapi kita juga harus melakukan kebaikan itu dengan inisiatif kita.
Setelah pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pengertian fastabiqul khairat. Selain itu, Ibu berharap juga kalian dapat menyebutkan contoh dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sudah siap masuk ke materi? Siap, Bu. Oke. Nah, jadi fastabiqul khairat itu berasal dari bahasa Arab. Fastabiqu yang berarti berlomba-lomba, sedangkan al khairat berarti kebaikan. Jadi fastabiqul khairat merupakan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, tapi kita sebagai umat muslim itu berlomba-lomba kebaikan itu kita mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharap pujian dari teman ya. Nah, kemudian ada ciri orang yang berfastabiqul khairat. Yang pertama itu bersegera berbuat baik tanpa menunggu diperintah. Misalkan Mbak Atika melihat ada sampah yang berserakan di kelas. Nah, Mbak Atika dengan inisiatifnya itu mengambil dan membuang sampah tersebut tanpa harus menunggu perintah dari gurunya. Tidak menunda-nunda kesempatan menolong orang lain. Kalau lihat temannya kesusahan, ya langsung dibantu, jangan menunggu, lah kamu aja lah sana, kayak gitu. Kemudian ikhlas semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada juga dalil yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 ini tertera bahwa ada kalimat fastabiqul khairat yang artinya maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan ini kita harus melakukannya di mana saja, bukan hanya di sekolah. Walaupun kita sebagai pelajar ya, kalau di sekolah kita harus melakukan kebaikan, kalau di rumah ya melakukan juga kebaikan ketika di rumah. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu tidak menghargai teman. Ketika diskusi kelompok, Dika sering memotong pembicaraan teman dan menganggap pendapatnya paling benar. Yang kedua itu menjaga kejujuran. Saat ulangan berlangsung, Zahra melihat temannya berusaha memberikan jawaban kepadanya. Meskipun kesulitan mengerjakan soal, Zahra menolak dengan sopan. Lah, menurut kalian, dari kedua sikap ini, mana sih yang termasuk sikap fastabiqul khairat dan apa dampaknya bagi lingkungan sekitar? Ada yang mau jawab? Saya, Ibu. Oh ya, silakan, Mbak Tika. Dari Dika dan Zahra itu yang menunjukkan itu Zahra, karena Zahra itu menjaga kejujuran, yang dimana dampaknya itu nanti kalau kita jujur maka kita akan mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, betul. Jadi sampai sini kalian sudah paham ya kalau salah satu sikap yang menunjukkan fastabiqul khairat itu adalah sikapnya Zahra. Selanjutnya kita lanjut ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya ketika di rumah, yaitu membantu pekerjaan orang tua tanpa diminta. Misalnya kita bangun tidur, inisiatif membersihkan kamar sendiri tanpa menunggu disuruh oleh orang tua. Ketika di sekolah ada teman yang kesulitan belajar, maka kalian juga harus membantu, jangan menunggu disuruh. Ketika di lingkungan masyarakat, misalkan ada kegiatan lomba Agustusan ataupun kerja bakti lingkungan, ketika kalian libur sekolah di rumah, ya kalian ikut membantu dan ikut bergabung dengan masyarakat. Oke, kemudian pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Sebelum kita tutup, Ibu akan mengulas kembali apa sih yang dimaksud dengan fastabiqul khairat, Mas Revan? Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dan kebaikan, Bu. Ya, betul. Kemudian Mbak Abzuna, sebutkan 2 contoh penerapan fastabiqul khairat di lingkungan sekolah. Membantu temannya. Ya, terus?
Ya, betul. Jadi, sampai sini kalian sudah paham semuanya ya? Oke, dapat kita simpulkan bahwa Fastabiqul Khairat merupakan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimana Fastabiqul Khairat itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan mengharap ikhlas karena Allah Ta'ala ya, tanpa kita tuh mengharap pujian dari teman-teman kita. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah kalian semua sehat. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman. Oke anak-anak, kita sekarang akan mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya di sini mengambil Quran surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu, serta menjadi petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada mereka tentang perselisihan yang ada dan menjadi petunjuk mereka agar berjalan hidup dengan lancar, gembira sampai akhirat nanti, dan juga sebagai pedoman hidup perilaku mereka dan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, untuk selanjutnya adalah isi kandungannya. Dari penjelasan singkat saya tadi, anak-anak saya beri tugas apa isi kandungannya. Jadi saya beri waktu 1 menit cukup. Silahkan kalian sendiri-sendiri apa isi kandungan dari Quran surat ini. Oke, waktu cukup. Gimana, Mas Gesang? Oke, jadi si kandungan dari surat An-Nahl yaitu saya menemukan 3 saja, cukup 3 saja. Jadi di dalam An-Nahl itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai penjelas, dan Al-Quran membantu menjelaskan perkara yang diperselisihkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat. Betul sekali, jawaban yang betul dari Mas Gesang. Tepuk tangan. Oke. Dari kita sudah mempelajari Al-Quran, nah waktunya kita bagaimana sih cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Kita akan mempelajari yang namanya tajwid. Nah,
Di dalam tajwid ini secara bahasa itu jawada yujawidu tajwidan, yang berarti membaguskan, memperindah atau menyempurnakan. Secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi bila mana kalian membaca Al-Qur'an, kalian itu harus mempelajari tajwid. Nah, hukum mempelajari tajwid itu adalah fardu ain atau fardu kifayah. Nah, untuk membacanya itu harus fardu ain. Jadi kita membaca Al-Qur'an harus menggunakan tajwid dengan benar. Karena bila mana tajwid kita salah, artinya juga akan berbeda. Oke? Dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang alif lam qamariyah. Jadi tajwid kali ini adalah alif lam qamariyah. Nah, di alif lam qamariyah ini ciri-cirinya itu huruf lam, dan pada alif lamnya itu dibaca jelas. Jadi itu dibaca al. Yang kedua terjadi apabila bertemu salah satu huruf qamariyah. Nah, di sini ada huruf qamariyah. Oke, kelihatan semua? Oke. Kita mau baca bersama-sama. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, wawu, ya. Jadi bila mana ciri-ciri dari dua ini ditemukan, itu namanya alif lam koma. Oke. Selanjutnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ciri-cirinya itu kebalikannya. Huruf lamnya itu tidak dibaca, jadi dilewati. Nah, bila mana ciri-ciri kedua itu terjadi apabila bertemu salah satu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya juga ada berapa? 14. Oke, dibaca bersama-sama. Ta, dal, ro, za, sin, shin, shod, bo, po, do, lam, nun. Jadi itulah hukum tajwid yang akan kita pelajari kali ini. Oke, saya akan memberi contoh. Ini hukum bacaan apa? Syamsiyah. Kenapa? Ya, betul. Dan huruf qamariyah, huruf syamsiyahnya apa? Huruf ra, betul sekali. Ini hukum bacaan apa? Qamariyah, betul sekali. Karena apa? Alif lamnya dan hurufnya kaf. Oke. Dari saya menjelaskan dan memberi contoh, sepertinya kalian sudah memahami apa sih alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi bila mana ketemu atau bertemu kita mengetahui alif lam samsiyah, kita sudah tahu cara membacanya dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Bila mana ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan, nggih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dilaksanakan kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anakku kelas 1B? Alhamdulillah, luar biasa. Masih inget gak nih bu guru siapa ini? Pinter sekali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa anak-anak? Agar berkah. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Anak-anakku, kalian tahu gak sih, Bu Guru hari ini bawa seseorang loh, bukan seseorang, malahan ada sahabat jauh banget buat ketemu sama kalian. Mau lihat gak? Oke nih. Bentar nih. Ayo sini. Ayo nih. Bentar. Ya, mereka masih malu-malu, guys. Tada! Halo. Halo anak-anakku. Halo. Halo semuanya. Ayo kita kenalan dulu yuk. Oke, dari aku dulu atau dari dia dulu? Yang putih. Oh, yang putih. Masa aku jadi duain sih? Ya udah deh, kamu dulu sapi. Oke, Mu. Halo teman-teman. Kok dipanggil siapa sih? Aku punya nama. Namaku Momo. Iya, Momo. Halo semuanya. Kita belajar bareng ya nanti yo. Nah, giliran aku boleh? Kenalin nih, aku aku lupa lagi namaku siapa. Oh iya, ingat, namaku Pipo. Nah, aku nih ya yang paling tampan di sini. Lihat nih jambulku nih, culture sekali kan? Iya. Piak. Kalian di sini semuanya harus mendengarkan Pipo ya. Aku adalah ketua di sini. Nah, kenapa sih kita Bu Guru? Iya, ada apa Pipo? Kita mau belajar apa ya hari ini? Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Wih, Pipo, kamu ini ya, kok kamu tuh nggak dengerin Bu Guru kemarin? Bu Guru mau ngajarin rukun iman. Rukun iman. Kita mau belajar rukun iman. Bu Guru, kenapa sih kita harus belajar tentang rukun iman? Teman-teman, ada yang tahu kenapa kita harus belajar rukun iman? Saya tahu, Ibu. Oke, mantep itu tuh, si cantik. Oke, namanya kamu siapa? Ayo kita belajar bersama. Namaku Lina, Bu. Oh, bukan Bu Guru, tapi aku Pipo. Namaku Lina Pipo. Halo Lina. Halo Pipo. Oke, kita mau, kenapa sih kita harus belajar materi kali ini? Biar kita makin pintar, Pipo. Betul. Apa begitu, Bu Guru? Bener. Tapi menurut Momo gimana? Iya, kita harus belajar. Belajar rukun iman karena kata mamah aku, rukun iman itu sama aja dengan pondasi. Pondasi itu gimana ya Bu maksudnya? Nah, pondasi dalam artian ini kita katakanlah sebuah rumah. Nah, dari rumah itu kita harus belajar
kita harus dalam rumah itu dan misal kita si Momo punya rumah besar dan itu harus ada pondasinya kan, biar apa? Biar kuat, kokoh. Iya bener sekali. Nah karena itu kita harus belajar agar iman kita lebih kuat dan lebih kokoh. Bener sekali. Oke Bu Guru, aku bosan, aku mau nyanyi. Oke, ayo kita nyanyi yuk. Tapi nyanyi apa ya kali ini? Pipo bingung. Gimana kalau kita belajar, kita nyanyi itu yuk. Rukun iman dengan lagu balonku 5. Balonku ada 5, oke? Oke, ayo kita mulai yuk. Hitungan 1, 2, 3, nanti Pipo yang ketua ya. Oke, siap Bu Guru. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Pertama kepada Allah, kedua pada malaikat, ketiga pada kitab, keempat pada Rasul, kelima pada keenam pada dan qadar. Itulah iman. Ternyata kelas 1B itu pinter-pinter ya Momo. Iya bener. Nah ini namanya siapa ya? Bukan, kamu Gesang, kamu itu pintar, kamu calon anak solehah. Iya Pak ya? Soleh. Iya Bu. Oh, ternyata kamu salah. Kalau misalnya cowok itu soleh. Oh begitu ya, maaf ya Gesang ya. Oke. Nah, habis ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngadain kuis. Oh, kuis apa itu Bu Guru? Oh, kita mau ngadain kuis ini nih. Kalian udah siap belum? Oh, siap. Nah, nanti kalian ngerjain ini dikumpulin ke rumah, oke? Oke. Nah, nanti kalian kumpulin nanti oke.